Jumpa kita di dalam pembelajaran bab yang baru, yaitu bab 11. Tapi sebelumnya kita lanjutkan pembelajaran ini, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Saat ini kami mau belajar, Tuhan, mari berkati kami supaya apa yang kami pelajari kami sungguh dapat mengerti dan tentunya kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Judul materi kita adalah mengapa bersyukur. Ini merupakan identitas atau karakter kita sebagai anak Tuhan melalui pengajarannya kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Hal ini Rasul Paulus mengatakan dalam firman-Nya 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengapa kita bersyukur? Dengan alasannya seperti ini, kita adalah menunjukkan karakter sebagai anak Tuhan. Dalam Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan pula. Dan itu ditekankan di dalam Filipi 4:4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi dikatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, berulang-ulang juga dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ditekankan di sini, berarti ada hal yang harus kita pahami supaya kita tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Bersyukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berterima kasih kepada Allah. Bersyukur adalah salah satu hal yang harus terus dilakukan selaku kita sebagai anak-anaknya. Namun demikian, ternyata tidak mudah untuk bersyukur. Karena apa? Sebagian orang merasakan sulit untuk bersyukur, terutama ketika menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan atau hal-hal yang membawa kepahitan atau amarah. Jadi banyak orang yang tidak mau bersyukur ketika diperhadapkan dengan persoalan, masalah. Sangat sulit untuk mengucap syukur. Namun kita belajar daripada materi ini. Hidup bersyukur itu banyak manfaatnya, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga buat orang lain di sekitar kita. Buat diri sendiri, hidup bersyukur akan membuat kita lebih merasa aman dan bersemangat menjalani hari-hari kita. Kita mampu juga untuk akan lebih berkembang kalau kita membiasakan diri hidup bersyukur. Hal ini ada contoh yang disampaikan yang bisa kita pelajari, yaitu salah satu pemain sepak bola dapat menerima bagus ketika di sebuah klub, tetapi sayangnya begitu ia dipindahkan ke klub yang lain, maka kemampuannya menurun drastis. Ternyata ia merasa tidak nyaman di klub barunya itu, iri hati dengan rekan-rekannya, kecewa dengan pelatihnya, tidak puas dengan keadaan. Intinya ia tidak bisa bersyukur. Akibatnya berlatih pun asal-asalan.
tidak dengan sepenuh hati. Nah, ketika bermain pun jadinya tidak bersemangat. Tidak heran kalau kemudian dia tidak bisa bermain baik sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau seseorang tidak mampu bersyukur, maka akibatnya fatal. Bagaimanapun situasi kita, dimanapun kita ditempatkan, kita harus mampu bersyukur karena kita harus bisa membiasakan diri dan beradaptasi di segala keadaan. Sama halnya dengan seorang remaja yang selalu merasa kurang dengan dirinya. Ia merasa dirinya kurang cantik, ganteng, kurang pintar, badannya kurang tinggi, keluarganya kurang kaya, sehingga ia pun tidak bisa menjalani hari-harinya dengan gembira. Selalu murung, akibatnya prestasi di sekolah terus menurun, kemampuannya dibanding lain juga tidak berkembang. Nah, ini juga sangat fatal di kalangan hidup remaja yang tidak mampu bersyukur, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi mari, apapun keadaannya, apapun situasi Anda, dimanapun Anda berada, dan seperti apa keberadaan orang tua Anda, keluarga Anda, mari bersyukur. Artinya di sini ya, berusaha untuk memulihkan keadaan, jangan bersungut-sungut. Justru disitulah kita membuka hati pikiran kita dan mata kita betapa Tuhan itu mampu membuat keajaiban asal kita memiliki iman dan pengharapan untuk mengubah keadaan. Begitulah kalau seorang tidak bisa bersyukur dalam hidupnya. Seharusnya kita bangun pagi-pagi mampu bersyukur melalui doa, pujian, doa kita dengan kegiatan apapun itu. Jadi marilah kita mengucap syukur dalam segala hal dengan bentuk ekspresi seperti apa, tergantung kitanya. Jadi marilah, jangan terlalu banyak kita bersungut-sungut. Sekarang ini kita bisa hidup, bisa makan, bisa mungkin melakukan kegiatan-kegiatan, itu patut kita syukuri. Apapun itu kita syukuri. Hal inilah membuat kita tetap semangat menjalani hari-hari yang Tuhan sediakan bagi kita. Manfaat lain hidup bersyukur dalam sebuah hidup kita lebih sehat. Sudah sejak lama memang ada para ahli, khususnya kedokteran, menyebutkan bahwa ada kaitan erat dengan hidup sehat dengan hati yang gembira. Ada sebuah penelitian yang dilakukan terhadap orang berusia lanjut atau sudah tua. Menurut hasil penelitian itu, kakek dan nenek yang membiasakan dirinya hidup bersyukur, senang tertawa, bisa menerima keadaan dengan sukacita, tidak suka ngomel-ngomel dan mengeluh. Biasanya tubuhnya lebih sehat, jarang sakit ataupun stres. Mereka memiliki semangat hidup yang lebih baik. Maka kita bisa juga melihat contoh ini. Maka biasakanlah hidup bersukacita, apapun keadaannya, bisa menerima orang lain, bisa menerima keadaan orang lain atau keadaan kita. Jadi marilah, jangan banyak kita mengeluh atau ngomel-ngomel dengan keadaan. Itu bukan mengubah situasi, tetapi marilah mengucap syukur sudah kita dengan keadaan apapun yang kita hadapi. Hal itu sama seperti yang diungkapkan dalam Amsal 17 tadi ayat 22. Maka yang sudah kita pahami ini, maka firman ini membuatkan kita sekali lagi diingatkan juga dengan firman ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang fana mengerikan pulang. Hati yang gembira adalah salah satu akibat dari hidup bersyukur, sedang semangat yang fana membiasakan terwujud dalam keluh, lawan kata dari hidup bersyukur. Dan artinya keluh, keputusasaan akan membuat hidup kita tambah berat. Jadi tidak ada gunanya kita mengeluh. Hadapi aja, jalani aja hidup ini dengan sukacita dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Maka di sana ada kekuatan yang baru Tuhan sediakan untuk menjalani hidup
Hal ini kita bisa belajar juga dari Rasul Paulus, yang manakala ia mendekam di penjara di kota Roma ketika menulis surat Filipi. Hal ini perlu kita melihat dan mempelajari bagaimana bisa Rasul Paulus bersukacita, bersyukur dengan keadaan yang menyiksa dia. Sekalipun dia tidak punya salah tapi dipenjarakan, namun yang dilakukan bukan mengeluh, bukan demo, bukan teriak, bukan huru-hara, tetapi dia mengerti segala sesuatunya adalah indah baginya, sehingga di dalam kehidupannya berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Begitu Paulus menuliskan surat Filipi 4 ayat 4. Lalu tanyakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi apapun situasinya, mari kita belajar dari Rasul Paulus ini masih bisa menuliskan sebuah kata yang indah untuk memotivasi kita. Hal ini karena dia mengerti siapa Allah yang dia percayai. Maka apabila kita didera, apabila kita diperhadapkan dengan persoalan, kita dipenjarakan tetapi kita tidak berbuat salah, maka kebenaran itu akan muncul dan ada yang membela. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dihendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini terus menerus ditekankan supaya kita tidak mengeluh. Jangan mengeluh, jangan mengeluh. Artinya mengucap syukurlah ya dalam hal apapun. Jangan tergantung kepada keadaan atau apa yang kau miliki, melainkan harus dilakukan dalam setiap apapun keadaannya, baik itu suka maupun. Maka di sini juga salah satu tokoh dari Inggris yaitu Levis menyatakan bahwa seharusnya kita bersyukur untuk apapun yang kita alami. Bila memang itu adalah yang baik, kita bersyukur untuk itu. Namun bila itu adalah yang tidak baik, kita pun harus bersyukur. Karena apa? Dengan demikian kita dilatih untuk menjadi sabar, rendah hati, dan tidak menaruh harapan pada dunia, melainkan pada kehidupan surgawi. Sangat luar biasa kata-kata dari salah satu tokoh Inggris ini, Levis. Kita banyak belajar dari beliau supaya kita tidak mudah putus asa. Jadi dapat kita simpulkan betapa besarnya manfaat yang bisa kita peroleh dari hidup bersyukur. Maka sangat baik kalau mulai dari sekarang ini kita membiasakan diri untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dalam sikap hidup yang harus ditumbuhkan dan perlu dipelihara, tidak tergantung pada kondisi atau keadaan di luar diri kita. Kuncinya adalah kita mau, lalu kita berupaya untuk itu. Jadi marilah kita mulai membiasakan diri dan perlu juga dipelihara. Artinya ya pelihara hati ini supaya mampu menghadapi situasi baik di kondisi yang duka, suka, senang, tidak senang. Dan kita pelihara hati. Oke, saudara yang terkasih bertanda-tanda, kita sudah membahas tentang mengapa kita bersyukur, dan sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa. Di dalam nama Bapa dan Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya dan amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas semua berkat dan pernyataan-Mu selama kami belajar. Semoga setiap apa yang kami pelajari dapat berguna bagi diri kami sendiri dan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Maka demikianlah pertemuan kita pada pembelajaran ini, dan kita akan berjumpa pada konten berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati.